Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, para jomblo jangan nonton sendirian. Saya akan membahas lagi sebuah film horor yang terkenal di masa pembuatannya. Oke, langsung saja kita mulai. Pacu celana dalam semeter skate posisi rebahan dan maile. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini lebih berkembang ke depan lagi. Semua berawal dari keluarga yang menceritakan keanehan yang terjadi pada boneka bernama Annabelle. Kejadian hal kecil, tangan dan kakinya ada di posisi yang berbeda. Dari kamar yang lain, bahkan bonekanya dapat berpindah sendiri. Mereka mengira ada yang mempermainkan mereka. Yang mereka tahu ada gadis 7 tahun bernama Annabelle Hagen yang meninggal di apartemen mereka tinggali. Nama Annabelle sendiri diambil dari Annabelle Hagen yang merasuki boneka tersebut. Ed dan Lauren dikenal sebagai ahli penyelidik paranormal. Sudah ratusan kasus mereka tangani. Pada tahun 1971, Caroline dan Roger beserta 5 orang putri mereka yang pindah ke sebuah rumah tua di kota Harrisville. Rumah tersebut jauh dari kota. Entah kenapa anjingnya ini tidak mau masuk ke dalam rumah. Hal itu membuat Roger ini kebingungan. Hari pertama mereka pindah ke rumah tersebut, semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada hal-hal yang aneh terjadi. Anak mereka yang bernama April menemukan sesuatu di tepian danau. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat anak-anak sedang bermain petak umpet, tak sengaja menemukan ruang bawah tanah. Singkat cerita, pagi pun tiba. Roger dan istrinya memeriksa kembali ruangan bawah tanah yang diharap mereka menemukan barang antik yang dapat dijual dengan harga mahal. Mereka bingung, jam yang di rumah mereka berhenti tepat pada pukul 3 pagi. Penanda apakah ini? Tiba-tiba saja hal aneh terjadi pada anjing peliharaan milik mereka yang ditemukan mati, entah apa penyebabnya. Scene berpindah di kediaman Lauren, seorang pria melihat koleksi milik Ed. Benda-benda ini didapatkannya dari kasus-kasus yang diselidikinya. Semua benda di dalam ruangan ini digunakan praktik keagamaan, bahkan juga ilmu hitam. Bahkan boneka Annabelle sendiri juga ada di dalam sana. Tiba-tiba anak Ed masuk ke dalam ruangan ini sehingga disuruh keluar untuk keamanannya sendiri. Scene berpindah di keluarga Sadie. Lagi-lagi jam berhenti. Roger pun terbangun dan mendengar suara pintu terbuka, namun tak siapapun di dalamnya. Tiba-tiba Andrea memberitahukan bahwa Cindy berada di kamarnya, tidur sambil berjalan. Caroline tiba-tiba memiliki memar misterius setelah bangun tidur. Tak hanya itu, burung menabrakkan ke dinding rumah mereka hingga sampai mati. Hal aneh juga terjadi kepada April yang berbicara dengan teman gaibnya. Teman gaibnya hanya bisa dilihat di balik cermin. Tiba-tiba, April bermain petak umpet dengan ibunya. Tepuk tangan itu menunjukkan ibunya ke lemari tua. Faktanya, tepuk tangan bukanlah berasal dari April sendiri. Bahkan, makhluk tak kasat mata juga ikut bermain dengan mereka. Give me the third clap. Berita buruknya, Roger harus pergi ke Florida selama seminggu. Dan Caroline harus mengurus anak-anaknya sendirian di rumah. Dan itu akan semakin mencekam di dalam rumah tersebut. Saat tidur, ada yang menarik kaki Kristen. Setelah diperiksa, tidak ada apa-apa. Tanpa dia sadari, ada sosok lain di balik pintu. Tiba-tiba, pintu tertutup membuatnya berteriak sehingga kedua orang tuanya mendatangi mereka. Scene berpindah di kediaman Ed dan Lauren pergi ke rumah Sadie, mencek semua keanehan di rumah itu, namun tidak ada apa-apa. Bahkan Ed menyimpulkan bahwa rumah ini tidak berhantu.
Keesokan paginya, Caroline bingung setelah bangun melihat bekas memar. Faktanya, sang suami tidak ada di rumah. Apakah dedemit dan mencupangnya? Entahlah, hanya mas-mas cupang yang tahu. Peristiwa aneh juga diperlihatkan pada Caroline, semua foto-foto dinding berjatuhan. Peristiwa aneh memuncak saat suatu malam, Caroline terkunci di ruang bawah tanah di rumah tersebut. Sesosok makhluk gaib yang bermain dengan salah satu anaknya mulai menampakkan dirinya. Di sisi lain, lagi-lagi anaknya yang lain tidur berjalan. Namun hal lain, sosok wanita tua yang mengganggu anaknya. Scene berpindah pada Ed dan Lauren memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa roh jahat itu ada. Caroline yang merasakan hal yang aneh lalu menemui Ed dan Lauren untuk memeriksa rumahnya. Menunjukkan beberapa tempat termasuk ruang bawah tanah. Lauren sendiri mendapati hal buruk terjadi pada rumah ini. Lauren sendiri membuka kotak setelah melihat di balik pantulannya ada seorang anak laki-laki. Lauren tertuju pada sebuah danau. Di penglihatannya ada wanita yang tergantung di atas pohon. Lauren sendiri menanyakan kepada Roger dari mana dapat rumah tersebut. Rumah itu didapatnya dari lelang bank dan entah siapa pemilik rumah itu. Lauren sendiri menjelaskan kegelapan yang menghantui rumah tanah milik Roger, bahkan sosok hitam menempel pada keluarganya. Bahkan jika mereka meninggalkan rumah ini akan sia-sia saja. Mereka menyarankan Caroline untuk melakukan ritual pengusiran setan. Sayangnya ritual tersebut tidak bisa dilakukan jika tidak mendapatkan izin dari gereja Katolik. Ed dan Lauren dapati sejarah rumah tersebut adalah rumah yang dahulunya dimiliki oleh seorang penyihir bernama Bathsheba yang mengorbankan anaknya kepada setan, lalu bunuh diri dan mengutuk orang yang mencoba mengambil tanah miliknya. Ed dan Lauren juga menemukan bahwa sudah banyak laporan kasus, baik pembunuhan atau bunuh diri di sekitar rumah Caroline. Rumah Caroline yang dibangun di atas tanah milik Bathsheba. Kang ngalihan disambut ngarannya nih bangsat. Anjing. Mereka memasang kamera dan perekam suara untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat agar mendapatkan izin dari gereja dan memasangkan kamera di dekat pohon besar di pinggir danau. Red, hand me a thermostat, would you? What's this, do? Actually caught things on film? Well, yeah, that's, Ed dan Brad tertuju ke sebuah ruang bawah tanah, namun setelah dilakukan penelusuran tidak membuahkan hasil apa-apa. Scene berpindah, Lauren menjemur pakaian, tiba-tiba angin bertiup kencang sehingga kainnya terlepas. Ternyata makhluk itu menuju ke kamar Roger. Makhluk tersebut merasuki Caroline dan menggerogoti tubuhnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Brad melihat wanita seperti pembantu, di mana wanita tersebut menyerangnya tiba-tiba. Di sisi lain, Cindy berjalan sendiri, ada seseorang bersamanya. Ed sendiri menemukan Cindy di balik lemari. Kemudian, Lauren memasuki ruangan tersebut, tak sengaja menemukan tali yang digunakan untuk gantung diri. Lauren terjatuh hingga ke ruang bawah tanah. Lauren sendiri mendapatkan penglihatan gaibnya dari kotak. Lauren sendiri dapat melihat hal gaib dari kotak tersebut. Tiba-tiba, faktanya, dia yang merasuki si ibu untuk membunuh anaknya. Dia mengunjungi Caroline tiap malam. Ternyata memar yang di tubuh Caroline, dia hidup dalam ketakutan. Tiba-tiba Nancy ditarik makhluk gaib. Untungnya, Lauren memotong rambutnya. Keesokan paginya, sementara putrinya Lauren sendiri mendapatkan imbasnya. Judy? Oh, God. Ed dan Lauren menemui pastor di gereja untuk memberikan bukti bahwa kejadian itu nyata.
Hal tersebut berefek kepada anaknya mendapatkan teror-teror gaib, bahkan boneka Anna memandangi ke arahnya. Bahkan Caroline sendiri membawa kedua anaknya ke rumah itu lagi. Ternyata Caroline mencoba membunuh anaknya sendiri. Caroline ditukup kain dan diikat di kursi. Mereka akan melakukan ruqyah atau sejenis ruqyah. Roh jahat di dalam tubuhnya keluar. Kekuatan gaibnya yang terlalu kuat membuatnya terbang. Mereka semua akan mati, ujarnya setan bujang ini. Jesus Christ, the saints and all the angels, I command you to reveal yourself! Tetapi Caroline berhasil lolos dan mencoba untuk membunuh April. Lauren sendiri mengalihkan perhatian Caroline dengan cara mengingatkannya mengenai kenangan khususnya bersama keluarganya. Sehingga Ed berhasil menyelesaikan ritual pengusiran setan dan menyelamatkan Caroline beserta putrinya. Dan film pun selesai. Tamat.